Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran pada pertemuan kali ini terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini siapa yang tidak hadir ya? Baik, mari kita doakan Aska semoga lekas membaik dan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama dalam pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, maka kita terlebih dahulu membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak harap kalian dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya dapat membandingkan pengukuran baku dan tidak baku, dan selanjutnya dapat menyajikan data pengukuran benda dengan satuan baku dan tidak baku. Oke. Baik, selanjutnya kalian perhatikan ya video berikut ini. Oke, setelah melihat video persepsi tadi, Bapak ingin salah satu dari kalian memberikan tanggapan. Mangga, ada yang ingin memberikan tanggapan terkait video persepsi tadi? Ya, oke Farhan. Mangga, silahkan. Oke. Baik, Bapak izin menyimpulkan terkait video persepsi tadi ya. Dari tayangan video tadi, kalian tahu bahwa tubuh kita ini merupakan sebuah objek, bisa diukur. Macam-macam dari tubuh kita ini dapat diukur. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pengukuran, artinya sesuatu yang bisa kita ukur. Nah, misalnya, mengukur tinggi badan saya. Tinggi badan saya 160 cm. Satu. Baik, yang kedua adanya nilai. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu standar pengukuran. Artinya sentimeter di sini itu nilainya sama dengan sentimeter yang ada di belahan dunia manapun. Yaitu namanya standar pengukuran dan dinyatakan sebagai satuan. Jadi, kita memiliki sesuatu yang bisa diukur, memiliki nilai, dan dinyatakan dengan satuan, itu yang dinamakan dengan besaran. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu mengenai besaran. Nah, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya 300 meter. Nah, 300 ini merupakan nilai dan meter merupakan satuan besaran panjang. Terus contoh yang kedua 10 liter. Nah, 10 itu merupakan nilainya. Dan liter itu merupakan satuan besaran volume. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan besaran pokok dan turunan. Nah, besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, di sini bisa dilihat ya di dalam tabel ini contohnya nama besarannya panjang, satuannya meter, singkatannya M. Disingkat dengan dilambangkan dengan huruf M. Yang kedua, nama besarannya massa, satuannya kilogram, singkatannya kg, kilogram.
Yang ketiga waktu, nama besarnya waktu, satuannya sekon, singkatannya S. Yang keempat, nama besarnya suhu, satuannya Kelvin, disingkatnya K. Dan yang kelima, nama besarnya kuat arus, satuannya ampere, singkatannya A. Yang keenam, nama besarnya jumlah zat, satuannya mol, singkatannya mol. Dan yang terakhir, nama besarnya intensitas cahaya, satuannya candela, singkatannya CD. Oke, selanjutnya kita masuk ke konversi. Nah, untuk di sini yang A ini panjang nih. Besaran panjang ini konversi satuan panjang. Misalnya 1 km. 1 km itu sama dengan 1000 meter. Dan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalnya 20 km itu berapa meter? 20 km itu sama dengan 20.000 meter. Nah, yang kedua ini massa. Massa dan berat ini merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Nah, ini contoh konversi satuan massanya. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 on sama dengan 100 gram. 1 gram sama dengan 1000 mg. Oke, selanjutnya besaran waktu. Nah, ini 1 sekonnya sama dengan 1/86.400 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 hari sama dengan 24 kali 60 kali 60 sekon sama dengan 86.400 sekon. Nah, selanjutnya suhu. Nah, suhu ini diukur dengan alat yang dinamakan dengan termometer. Nah, termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, satuan suhu dinyatakan dalam Celcius atau derajat Celcius dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan Kelvin dalam SI, standar internasional. Nah, hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Bisa dilihat ya rumusnya. T sama dengan dalam kurung T ditambah 273 dalam kurung K Kelvin. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, diketahui T kecilnya itu 65 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu T besarnya sama dengan berapa? Untuk mencari derajat Kelvinnya berapa? Dijawab T sama dengan dalam kurung T kecil plus 273 dalam kurung K. Nah, di sini diketahuinya itu derajat Celciusnya itu 65 Celcius. Nah, kita masukkan nilainya plus 273, hasilnya 338 Kelvin, derajat Kelvin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk baku. Nah, di sini besaran pokok dan turunan bentuk baku. Nah, digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Jika pangkatnya negatif, maka angka 0 terletak di depan. Contoh 10 pangkat 2. Nah, di sini 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, terus 10 pangkat min 4. Nah, maka sama dengan 0,0001. Ini contoh pangkatnya negatif, maka angka 0-nya terletak di depan. Ini 0,0001. Nah, jika pangkatnya pindah posisi pembilang,
ke penyebut, maka contohnya 1/100 sama dengan 1/10⁻², atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01. Nah, selanjutnya bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Contohnya 800 sama dengan 8 kali 100. Nah, bentuk bakunya itu 8 kali 10⁻². Nah, selanjutnya 675,25 sama dengan 6,7525 kali 10⁻². Terus 0,00005 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan ini besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas ini. Luas itu L sama dengan panjang kali lebar. Volume ini V sama dengan sisi kali sisi, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri di PPT yang Bapak telah bagikan ya. Oke, selanjutnya masuk ke bahasan satuan baku dan satuan tak baku. Nah, satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap dan untuk semua orang. Sedangkan satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Nah, itu contohnya. Pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Nah, dalam mengukur panjang buku dapat digunakan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Nah, panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Nah, mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Selanjutnya pengukuran besaran pokok. Nah, masuk ke pengukuran panjang. Pengukuran panjang dengan penggaris. Beberapa macam penggaris yaitu seperti penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Nah, penggaris ini memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Selanjutnya pengukuran panjang dengan jangka sorong. Nah, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Apabila pada rahang geser atau skala nonius terdapat 20 skala, maka ketelitian jangka sorong ini 1 mm per 20 sama dengan 0,05 mm. Nah, untuk jangka sorong dengan rahang nonius atau skala nonius yang memiliki 50 skala memiliki ketelitian 1 mm per 50 sama dengan 0,02 mm. Selanjutnya pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitiannya itu 0,01 mm dan digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Selanjutnya pengukuran massa. Nah, di sini yang pertama itu ada neraca Ohaus atau neraca batang. Nah, jenis-jenis neraca Ohaus yaitu neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Yang B, neraca. Nah, neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Nah, neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Neraca jenis neraca pasar dan neraca dacin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengukit. Oke, selanjutnya pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch. Nah, stopwatch memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan arloji, yaitu
0,1 sekon. Nah, selanjutnya pengukuran suhu. Suhu benda diukur dengan alat termometer. Nah, termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Selanjutnya pengukuran besaran turunan. Di sini pengukuran luas benda. Misalnya, panjang kertas 25 cm dan lebarnya 0 cm, maka luas kertas tersebut yaitu L sama dengan panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu 25 cm dan oh ya, maaf, ini di PPT-nya ada sedikit salah. Sini harusnya lebarnya 20 cm. Nah, kali 20 cm sama dengan 500 cm kubik, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, selanjutnya pengukuran volume benda padat. Diketahui panjang sebuah balok 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah volume balok tersebut? Maka rumusnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 10 cm kali 6 cm kali 4 cm, sama dengan 240 cm kubik. Nah, selanjutnya pengukuran volume zat cair. Misalnya, ukuran dilakukan pada cairan spiritus. Nah, hasil pengukurannya menunjukkan volume spiritus sebesar 30 ml. Nah, selanjutnya pengukuran makhluk hidup. Nah, beberapa contohnya yaitu bibit padi. Ketika akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam, setelah bibit tersebut berusia antara 3 sampai 4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm. Nah, serta ikan lele yang akan dipanen setelah ikan tersebut berusia 1,5 bulan hingga 2 bulan, yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Nah, itu merupakan contoh-contoh pengukuran makhluk hidup. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, Bapak tugaskan kalian. Nah, tugasnya nanti Bapak kirim ya di Google Classroom. Nanti bisa dicek. Dan juga PPT-nya Bapak udah share di Google Classroom. Oke. Baik. Sekarang Bapak ingin salah satu dari kalian mencoba menyimpulkan terkait pembelajaran tadi. Ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Reza, mangga silahkan. Oke, baik. Bapak izin menyimpulkan ya. Jadi manfaat pengukuran dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya yaitu kita ini dapat membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti. Nah, kemudian misalnya saat kita dalam industri dapat digunakan sebagai alat komunikasi dari mulai riset, operator, pengujian, sampai dengan jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini, apakah ada hal-hal yang belum dipahami dari kalian atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait tugas yang belum dipahami? Baik, apabila tidak, mungkin bisa dilanjut di WhatsApp group, misalnya ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.